Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Ayu Rahmania, CGP Angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Belik, Kabupaten Pemalang. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan rekan saya, yaitu Bapak Adi Ya, Suryanto, selaku guru Bahasa Indonesia. Betul ya Pak ya ya? betul, Oke, betul bagaimana bahasa Indonesia. kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik hari ini. Ya, jadi mohon izin dengan waktunya ya Pak. Ya, Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum nanti Pak Adi akan melaksanakan pembelajaran belajar. di kelas. Kemudian tujuan dari pra-observasi ini nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran supaya nanti ketika Pak Adi masuk untuk melaksanakan proses pembelajaran, Bapak sudah mempunyai persiapan. Ya, Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nanti Pak Adi bisa menjawab sesuai dengan modul ajar dan persiapan yang sudah Bapak Adi iya. lakukan. Terima kasih. Oke. Yang pertama, Bapak mungkin bisa menyebutkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai setelah pembelajaran Bapak. Ya, untuk tujuan pembelajaran saya yaitu di materi observasi pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Dan bisa menentukan ya struktur pertama yaitu ada gagasan, yang kedua isi, dan terakhir penutup. Jadi nanti di situ ada apa siswa mampu menjelaskan dari semua struktur yang ada. Jadi pas materinya juga tentang observasi ya Pak ini Iya, ya. materi Ya, nanti observasi rencana di kelas berapa Pak? di kelas 10 Di ya, kelas di kelas 10. 10. Oke. Kemudian setelah tadi Bapak sudah membacakan dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, area pengembangan nanti setelah Bapak itu setelah selesai pembelajaran itu apakah ada Pak yang ingin dicapai? Ya, tentunya ada. Setelah siswa memahami struktur teks observasi, tentunya pengembangannya nanti siswa mampu ya mengidentifikasi nanti ke lapangan, memahami mana yang masuk pada bagian teks dan isi, terus penutup. Jadi siswa itu nanti ketika melakukan observasi ataupun mengidentifikasi di lapangan saat wawancara, baik di sekolah maupun di luar, itu bisa memahami secara runtut seperti itu, biar apa yang mereka capai itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh ya. Jadi selain mengidentifikasi itu juga secara runtun ya Pak ya, dari Iya, ada mulai urutannya, ada isian teksnya, kemudian isi, kemudian ada penutupnya. penutupnya. Oke. Kemudian strategi apa yang Bapak akan persiapkan nanti ketika proses pembelajaran yang tujuannya itu ya tadi supaya bisa tercapai? Ya, pertama saya harus mengetahui kemampuan siswa terlebih dahulu, yaitu dengan cara mendiagnostik dulu kemampuan dasar siswa itu seperti apa. Setelah itu, karena ini modulnya adalah modul diferensiasi, maka Hmm. kita akan memetakan kemampuan siswa sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing ya. Jadi nanti saya menggunakan jigsaw atau tim ahli Jigsaw. ya. Oh, iya. Jadi nanti ada tim ahli khusus untuk pendahuluan yang mungkin itu masih mudah dipahami. Setelah Oh, itu iya. ada isi yang sudah mulai lebih detail Lebih lagi detail. ya, dan penutup. Dan nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dasar siswa seperti apa dengan mendiagnostik kemampuan awal dulu seperti itu. Jadi modelnya menggunakan jigsaw ya Pak ya. Iya, jigsaw Oh, tim untuk ahli. media apakah ada penambahan media atau yang digunakan ketika nanti proses Iya. pembelajaran? Untuk media itu yaitu menggunakan papan pajang ya. Nanti setelah tim ahli itu mulai bekerja sama, yaitu pendahuluan seperti apa, isi seperti apa, dan terakhir itu penutup seperti apa, mereka akan mengumpulkan hasil Hasil. analisis mereka ya sesuai dengan tim mereka masing-masing, lalu mereka akan menempelkan di papan pajang ya, dari struktur awal ke struktur isi Isi. sampai penutup. Penutup. Nah, nanti setelah semuanya komplit nanti akan dipresentasikan ya. Setelah Oh, iya. dipresentasikan, yaitu di sini siswa dapat menggunakan metode ya ataupun diskusi dengan ATM atau Oh, amati tiru ATM. modifikasi yang sudah dipresentasikan di papan Baik. pajang nanti. Ya, jadi ada proses diskusinya juga nanti, Iya, nggih. Berarti ada pengelompokan mungkin itu, pengelompokan. pengelompokan. Nggih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi saya sudah tahu nanti persiapan Pak Adi apa, tujuannya apa, kemudian
area pengembangan yang hendak dicapai seperti Iya. apa, dan nanti mudah-mudahan ketika supervisi atau ketika melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang tadi kita Iya. obrolin gini nggih. Terima Jadi rencana Bapak akan masuk ke kelas ada jam di minggu ini atau minggu depan, Pak? Berarti minggu ini. Minggu ya, ini. Di kelas 10. Oke, baik. Jadi nanti saya mohon izin juga untuk mendampingi Pak Adi nggih, saya melaksanakan Oke. supervisi Iya. akademik dengan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya, Nanti berarti sama-sama. untuk persiapan semuanya berarti minggu ini nggih. Ya, Nanti minggu. kita akan melaksanakan observasi langsung di kelas. Berarti di kelas. kelas 10. Kelas 10. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Adi. Saya akhiri dulu ya Pak untuk Ya. obrolan kita hari ini tentang pra observasi kelas. Oke, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mengerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Diskusi tentang soal belajar komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Ayu Rahmania, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang dengan Satuan Pendidikan SMK Muhammadiyah Belik Pemalang. Kali ini saya akan melaksanakan proses coaching pasca observasi bersama rekan saya, Bapak Adi Suryanto. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang kemarin sudah melaksanakan
proses pembelajaran dengan didampingi saya sebagai supervisor. Hari ini sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita melaksanakan rangkaian supervisi kemarin ya Pak ya. Jadi hari ini itu adalah proses lanjutan kemarin setelah Bapak sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan saya sebagai supervisor di kelas, dan kali ini tujuannya nanti kita ngobrol ya Pak, ngobrol. Tujuan kita ngobrol hari ini adalah untuk ya ibaratnya sebagai evaluasi jalannya kemarin pembelajaran Pak Adi, bagaimana, adakah yang mungkin bisa diperbaiki, ataukah ada yang memang masih bisa dipertahankan atau dilanjutkan, atau nanti ada yang kurang pas, mungkin nanti Pak Adi bisa bercerita. Pak Adi mohon waktunya, nggih. Mungkin kita bisa langsung saja ngobrol ya Pak ya. Nggih. Kemarin Bapak ngajar di kelas 10 apa ya Pak? 10 TKJ ya Pak. Dengan temanya atau kemarin materi yang dibahas adalah observasi. Jadi pas ya Pak ini. Ada kaitannya sedikit nggih. Jadi Pak Adi perasaannya gimana Pak setelah kemarin itu ada supervisi di kelas dengan sebelum ketika belum ada supervisi pada proses pembelajaran di kelas itu Pak Adi merasakan apa Pak? Ya, untuk proses kemarin yang sudah dijalani tentunya ketika ada supervisi nanti guru itu tentunya akan berkembang. Karena kita tahu nanti seberapa jauh kita cara mengajarnya, metode mengajarnya, sampai evaluasi sejauh mana kita berkembang dengan apa ya, perkembangan zaman sekarang ya kan. Jadi menyesuaikan ya. Peserta didik kita seperti apa seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan Pak perasaannya. Tetap ada perbedaan. Ada. Pasti ada ilmu baru yang didapatkan biar kita itu bisa menyesuaikan karakter siswa kita yang sekarang. Tentunya beda dengan karakter siswa 5 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu pasti jelas berbeda. Dan terutama bagi kita terutama dari guru kita harus bisa pinter-pinter untuk apa ya, metode apa sih yang pas untuk mengajar itu seperti itu. Kemudian kemarin tetap ada perbedaan itu ya Pak. Jadi kita mungkin bisa berkembang mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menyesuaikan dengan siswa sekarang dengan karakternya yang mungkin berbeda-beda kodrat zaman lah istilahnya sekarang terkenalnya seperti itu. Kemudian menurut Pak Adi itu ada nggak sih Pak hal-hal yang baik selama proses pembelajaran yang sebelumnya dan sesudah di supervisi, ada nggak Pak menurut Pak Adi? Ya tentunya ada. Pertama dari kita memberikan stimulus siswa agar siswa kita minat belajar siswa itu lebih meningkat. Nah, setelah itu bagaimana tercapainya tujuan pembelajaran dan manfaat ya. Karena di era sekarang itu butuh sekali tujuan dan manfaat pembelajaran. Takutnya siswa kita nanti lulus bingung mau ngapain ya. Karena mungkin bisa jadi pertama tidak adanya kinestetik ataupun siswa mencoba secara langsung apa yang sekarang sedang tren. Jadi kita mengkolaborasikan ya sesuatu yang tren biar nanti link and match ketika lulus itu siswa itu nggak kaget ya dengan tugas-tugas yang kita berikan seperti itu. Jadi biar ada betul tadi kayak link and match nanti ketika siswa di sini kemudian setelah lulus itu nggak kaget ya seperti itu. Kemudian selain itu apa ada lagi Pak yang mungkin menurut Pak Adi itu mungkin perlu ditingkatkan deh ketika saya kemarin proses pembelajaran itu kayaknya ada kinestetik ya. Kinestetiknya. Ada kinestetik siswa itu harus mencoba secara langsung. Misal observasi. Siswa itu harus merasakan langsung. Misal ketika hanya cuman melihat, ketika hanya cuman mendengar, siswa mencoba. Jadi menyentuh, kinestetik itu menyentuh istilahnya. Oh ternyata cara menanam buah stroberi, buah nanas ini kebetulan di Belik itu kan ya banyak buah nanas. Itu oh ternyata cara menanamnya seperti ini. Cara membudidayakan seperti ini. Mereka mencoba langsung terjun langsung di lapangan atau membawa sampel ke sekolah
dari bibit Kemudian unggul oh, nggih. sampai pemupukan dan lain-lain, hanya sekedar merasakan langsung saja. Mereka Langsung nggih. mengolah tanah mungkin hanya sekedar beberapa saja lalu diolah. Oh, ternyata Mhm. pengolahannya seperti ini, prosesnya seperti ini, sehingga nanti sampai proses panen seperti apa. Saya rasa itu dari hal-hal baru itu siswa itu lebih tertantang Nggih. seperti itu. Kemudian tadi berarti mungkin masih perlu yang pengalaman langsung itu nggih Iya, kepada pengalaman siswa. langsung nanti. Nggih. Iya Nah, nanti ya. Karena saya melihat berita sekarang itu lulusan antara SMK dan SMA ternyata nggak jauh beda nganggurnya itu. Ya oh saya nggih takutnya nggih. lulusan SMK nanti nggak siap kerja Tidak siap karena kerja. itu tidak ada pendekatan seperti itu. Nggih. Jadi takutnya siswa itu kaget, mau Nggih. kerja apa. Sebenarnya sekarang kan SMK bukan hanya siap kerja tapi siap Betul, berwirausaha juga. berwirausaha, Iya. nggih. Jadi pengalaman nyata yang Iya, secara pengalaman langsung nyata di ketika lingkungan mereka di sehari-hari sini, seperti nggih. apa itu. Terus menurut Pak Adi kalau dari skala 1 sampai 10 itu ketika kemarin ada proses observasi, proses supervisi nggih, kira-kira sebelum dan sesudah itu ada perbedaan skala yang mau dicapai nggak? Sebelumnya mungkin saya skalanya 1 sampai 10 itu baru berapa gitu. Terus ketika sudah di supervisi, saya mungkin skalanya nanti harusnya bisa menjadi seperti berapa Iya. gitu. Ya mungkin pertama skalanya dari mungkin awal-awalnya kita masih standar lah ya ibaratnya Nggih, KKM, tapi saya KKM. pengennya bisa ada 7 lah target mungkin ya, nggih, ada target. target bisa 8, 9 ya. Nggih. Udah ada Setelah peningkat karena jadi mungkin dulu sebelum ada supervisi kita nggak terlalu fokus banget ya nggih, dengan apa sih ini metode pembelajaran, apa sih ini apa sih model itu mungkin model nggih. dan lain-lain, media dan lain-lain, Nggih. terus pendekatannya seperti apa. Kita kebanyakan ya asal ngajar udah nyampaikan materi selesai, udah Sudah selesai ya. selesai nggih, Padahal tanpa kebutuhan siswa sebenarnya di bukan sampai era situ sekarang itu saja ternyata nggih. banyak gitu. Nggih. Jadi tentunya ada peningkatan. Nggih. Iya. Nah, kemudian tadi kan mungkin dari hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan tadi mungkin Pak Adi mungkin yang di kinestetiknya itu ya Pak, Iya, pengalaman siswa iya. secara nyata Secara gitu. nyata ya, Nah, Pak mencoba, Adi nggih, memegang dan langsung lah langsung ibaratnya ya nggih. Nah, untuk bahannya seperti apa ya. menuju ke skala Rasanya. 9 itu apakah Pak Adi punya rencana khusus atau apa sih kira-kira saya mau ada hal yang akan saya lakukan ya gitu untuk menunjang kinestetiknya itu berhasil ya gitu. Ya pertama kita dari hal yang sederhana dulu ya, dari hal Iya, sederhana menyesuaikan letak geografis ya. menyesuaikan. Ya, karena dengan menyesuaikan letak geografis siswa kita antara anak yang hidup di gunung, hidup di lautan pasti Laut berbeda. beda Ya, maka kita beri pengalaman pengalaman. yang kira-kiranya mereka itu sudah melihat setiap harinya. Gitu. Kita mulai dari hal sederhana itu dulu. Ya. Setelah itu kan mereka, oh ya setiap hari saya melihat ini, tetapi saya nggak tahu manfaatnya. Nggih, Setelah mengaitkan dibedah nggih ya berarti di nggih. sekolah, oh ternyata ini bisa dikembangkan, ternyata mungkin jadi petani nanas bisa sukses, ternyata Nggih, jadi petani ini bisa sukses, ternyata wirausaha ini ternyata bisa bisa sukses sukses dengan hidup mungkin di lingkungan di lingkungan sendiri itu sendiri. seperti itu. Jadi Nggih, jadi untuk mengurangi resiko nanti pengangguran setelah lulus ya, lulus. dampak penganggurannya seperti itu. Nggih, jadi mungkin memberikan pengalaman dulu secara Iya, nyata terus mengaitkan kehidupan sehari-hari mereka yang mereka iya sesuai temukan nggih. dengan Karena iya sesuai dengan iya karena di pembelajarannya sini kan tadi daerah pegunungan ya, observasi nggih, iya nggih. Selain itu mungkin ketika Pak Adi mau merencanakan memberikan pengalaman yang nyata atau mengaitkan itu ada nggak sih Pak yang bisa mendukung biar itu berhasil gitu? Mungkin dukungan Sarpras, rekan sejawat atau mungkin pengalaman Pak Adi sendiri atau dukungan apa yang mungkin Bapak bisa membutuhkan itu dan bisa membantu Iya. gitu. Pertama tentunya kita harus dimulai dari kita sendiri ya. Lalu tentunya sekolah juga memang sebenarnya berpengaruh untuk Nggih, di melakukan sekolah. pengembangan seperti itu. Dengan fasilitas yang mungkin sudah ada di sekolah, kita memanfaatkan bisa dan terus mengembangkan lagi ya penyesuaian seperti apa ya. Tentunya semua karena ini Stakeholder iya sekolahan stakeholder mungkin. semua Oh, itu nggih. artinya tidak bisa berjalan dengan sendirinya kalau Sendirinya kepengen berjalan dengan maksimal seperti maksimal. itu. Harus perlu nggih Ada kerjasama komunikasi, juga, kolaborasi nggih. Itu yang kolaborasi. menjadi modal utama Pak Iya, Adi mungkin nggih untuk bisa iya ada kolaborasi kolaborasi tentunya nggih. sekarang karena nggak bisa
saya hebat sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus terus apa ya, melakukan suatu apa ya, ibaratnya bicara bersama ya, Bersama. untuk melakukan Komunikasi iya yang efektif lah komunikasi. Iya ibaratnya nggak bisa kayaknya. hanya saya hebat sendiri berjalan Nggih. sendiri, itu nggak bisa ya, karena di dunia pendidikan itu nggak bisa, artinya nggak bisa kita merasa hebat sendiri, nggak bisa Sendiri. seperti itu. Nggih. Terus untuk hal-hal yang seperti tadi nggih, dari dukungan, kemudian rencananya akan mengaitkan pengalaman itu secara nyata. Mungkin kapan Pak, kira-kira Pak Adi itu kepengen melakukan seperti itu lagi dengan memberikan waktu mungkin ke siswa gitu? Rencana tindak lanjut yang seperti tadi itu yang Pak Adi sudah ceritakan ya, misalnya Iya. dari memberikan pengalaman secara nyata, secara sederhana, mengaitkan, itu kira-kira Pak Adi punya waktu kapan untuk memberikan itu ke anak-anak lagi? Iya. Tentunya dengan secepat mungkin ya, Secepat mungkin. dan penyesuaian materi apa sih yang pas Hmm. nanti untuk melakukan pendekatan seperti itu, dan apa strateginya seperti apa ya. Dan karena sekarang juga perubahan begitu cepat, tentunya kita juga geraknya juga harus cepat ya. Secepat. Ya kadang di luar sana terkadang apa ya, perubahan begitu cepat, Nggih. sedangkan di sekolah Di sekolah mungkin mungkin ya yang dikembangkan mungkin itu nggak saja. belum Oh, menyesuaikan nggih. ya. Nah makanya itu tadi ada link dan match. Match. Jangan sampai di sekolah misal kita belajar Windows 7, Nggih, ternyata ternyata di luar Windows sudah sampai 12 ya nggih. kan. Artinya kita juga harus menyesuaikan di luar itu seperti apa, seperti Nggih. itu. Dalam maksudnya kalimat secepat mungkin itu mungkin Pak Adi bisa mengspesifikasikan bulan depan mungkin Ya bulan atau depan dari sebenarnya sudah mulai sudah jalan, mulai, cuman berarti ini minggu-minggu ini mulai nggih ya setelah kemarin sudah itu mulai, nggih. ini sedang untuk Oh, mengembangkan nggih. nih, sedang ada perkembangan bagaimana. Saya lihat juga antusias siswa itu juga lebih terasa lebih semangat ya. Semangat. Nah, terakhir nanti baru kita mengaitkan antara apa yang sudah dipraktekkan dengan materi lah, baru kita mulai apa ya, lagi. merumuskan kembali. Oh ternyata belajar ini intinya seperti ini ya. Jadi Nggih. nanti tahu ya titik hasilnya seperti apa pencapaiannya. Nggih. Kemudian kemarin tadi Pak Adi sudah menyampaikan dengan pendekatan seperti itu, terus ternyata setelah kemarin supervisi pun sudah mulai tahap seperti itu ya Pak, Iya. pengembangannya mulai mengaitkan, memberikan pengalaman, kemudian dengan dukungan semua stakeholder, kita nggak mungkin bisa sendiri nggih. Iya, benar. Kemudian komitmen apa sih dari Pak Adi supaya hal ini tuh nanti bisa berjalan, yang kita mintanya maksimal ya Pak, Iya. biar bisa maksimal. Tanggung jawab seperti apa yang atau komitmen yang Pak Adi pegang supaya hal ini tuh bisa maksimal sampai ke siswa gitu? Ya komitmennya pertama kita harus apa ya, sebagai seorang pendidik kita harus apa, tahu betul bahwa kita itu punya tanggung jawab yang besar, Iya. terutama itu, dan bagaimana cara memaksimalkan ilmu yang kita miliki agar generasi Memaksimalkan. berikutnya itu apa ya, lebih baik ya. Tentunya dengan generasi lebih baik, guru itu melihat siswa itu sukses, itu sudah Gurunya menjadi apa ya, penyemangat penyemangat, ya. nggih. Membuat guru itu lebih ibaratnya kayak seperti ada apa ya, daya Kebanggaan tarik mungkin, ya, daya tarik. daya tarik Nggih. kebanggaan itu. Jadi itu Dan menguatkan semangatnya, mungkin kadang naik turun ya, namanya nggih, semangat kadang naik turun. naik Nah itu turun. kadang kita lihat siswa itu bisa hal sederhana aja gitu, kita udah Sudah. semangat, iya Nggih, semangat ada hal seperti itu. baru yang mungkin Ada iya, dikuasai siswa. oh ternyata siswa kita bisa seperti ini. Nggih. Cuman kita selama ini nggak mengarahkan seperti itu. Nggih, Mungkin jadi karena itu kodrat, motivasi juga iya ya. motivasi dan Kodrat lain-lain. alam dan zamannya Iya sekarang benar. sudah semakin Mm-mm. berkembang dan kita nggak boleh diam saja nggih. Iya benar. Harus bisa langsung nggih. Jadi tadi kalau bisa saya menarik kesimpulan setelah kemarin Pak Adi melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan saya sebagai supervisornya, pas nggih Pak, antara kemarin kan Bapak menceritakan area pengembangan yang ingin Bapak sampaikan, yaitu siswa bisa mengidentifikasinya itu secara langsung, secara nyata, langsung, iya, dengan urut ya Iya, gitu, dengan urut, kemudian dengan jelas. Kemarin Bapak juga sudah menyampaikan strategi yang digunakan dengan jigsaw, kemudian dengan ada media papan pajang dan lain Papan pajang. sebagainya, nggih. Jadi mungkin area pengembangannya sudah
sudah langsung diperhatikan nggih karena Iya. minggu-minggu ini dan mungkin nanti ketika pengalaman yang diberikan itu tadi mengaitkan pengalaman secara nyata, kemudian diberi stimulus dan lain sebagainya itu sambil berkembang mulai bulan depan juga sudah Iya, semakin berlanjut semoga nggih. lebih baik ke Nggih. depannya seperti itu. Terus dengan skala yang diharapkan menjadi skala 9 tentunya tidak bisa sendiri dengan dukungan Iya, harus semua ada stakeholder di dukungan. sekolah ini ya Iya. Pak. Nggih, jadi pendekatan yang Bapak sampaikan tadi dimulai dari materi nanti direlevansikan dengan kehidupan nyata. Kemudian komitmen Pak Adi sendiri memang sebagai kita sebagai pendidik ya Pak ya Iya. harus memaksimalkan ilmu yang kita punya. Jadi tidak bisa menutup dari hal-hal yang baru, kita harus Iya. juga bisa menerima Iya, benar. gitu. Oke, jadi Pak Adi adakah yang ingin disampaikan lagi Pak tentang kemarin proses supervisi selain pengalaman-pengalaman tadi yang harus disampaikan secara nyata ke siswa kita atau kinestetiknya? Ya, saya rasa sih tadi secara keseluruhan apa ya sudah tersampaikan, cuman ya kita harus biar apa lebih saling menguatkan itu intinya apa ya kolaborasi tadi ya, penguatannya di kolaborasi sebenarnya di era sekarang ya. Karena misal kayak untuk menertibkan siswa dan lain-lain itu kan nggak bisa berjalan sendiri-sendiri ya, jadi butuh kerjasama dari kesiswaan, kurikulum, misal bagaimana menangani siswa yang mungkin bermasalah sampai semangat belajarnya mungkin nggak ada sama sekali atau nggak punya tujuan sama sekali di sekolah itu kan masalahnya kompleks sebenarnya gitu ya. Ya kalau saling kolaborasi maka permasalahan itu satu persatu ya bisa. Jadi pelan-pelan jadi nggak bisa langsung tercapai tujuan besar tanpa kita komitmen dari langkah kecil terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ternyata ngobrolnya kita kalau diteruskan bisa sampai banyak ya Pak ya, karena kolaborasi itu memang membutuhkan ide-ide yang menarik, hal-hal yang menarik. Tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Kemudian tadi memang tujuannya ya berpihak kepada murid itu tadi supaya nanti lulus ada link and match, tidak senantiasa hanya lulus ya sudah. Tapi banyak hal yang semangat untuk bekerja atau berwirausaha seperti itu.